Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News penetapan 1 Syawal 1437 Hijriah bersama saya Rory Asyari. Hari ini Kementerian Agama menggelar sidang isbat di kantor Kementerian Agama Jakarta untuk menentukan 1 Syawal 1437 Hijriah atau Idul Fitri. Kementerian Agama juga telah menurunkan sejumlah pemantau hilal di beberapa lokasi di seluruh provinsi di Indonesia. Nantinya hasil pemantauan hilal di berbagai daerah ini akan dilaporkan dalam sidang isbat untuk menjadi masukan pemerintah menentukan 1 Syawal 1437 Hijriah. Dan kita akan langsung menuju ke rekan kami Rifai Pamone di kantor Kementerian Agama untuk melihat persiapan sidang isbat penetapan 1 Syawal 1437 Hijriah. Rifai, sejauh ini sudahkah ada hasil pantauan hilal yang dilakukan tim Hisab dan Ruqyah Kementerian Agama di beberapa daerah? Untuk prosesnya tentu sudah dilakukan seperti yang Anda informasikan Rory, bahwa petugas Ruqyatul Hilal dari Kementerian Agama di setiap kota kabupaten dan juga di tingkat provinsi telah diletakkan. Kami mendapatkan informasi Rory bahwa ada sekitar 100 titik lokasi pemantauan hilal yang kemudian terdaftar dalam list Kementerian Agama Republik Indonesia untuk penentuan 1 Syawal 1437 Hijriah di tahun 2016 ini. Kementerian Agama Republik Indonesia pada kesempatan kali ini di tahun 2016 untuk sidang isbat atau penentuan 1 Syawal 1437 Hijriah memang belum secara resmi mengumpulkan keseluruhan laporan dari setiap titik yang kami sebutkan tadi. Namun bila kita merunut saat ini bahwa waktu di Indonesia bagian timur sudah memasuki waktu maghrib di beberapa titiknya, oleh karena itu sudah ada beberapa informasi yang tersebar di Kementerian Agama Republik Indonesia hari ini di sela-sela sidang pemaparan untuk kemudian menentukan isbat bahwa dari wilayah Ternate dan juga wilayah Halmahera dan sekitarnya telah memberikan laporan awal kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dan sebagian besar belum mampu melihat hilal atau memantau hilal secara jelas. Hal ini memang akan disesuaikan dengan informasi awal dari penghitungan hisab yang dijelaskan oleh tim Ruqyatul Hilal dan juga hisab yang telah dibentuk oleh Kementerian Agama Republik Indonesia bekerjasama dengan petugas atau ilmuwan lainnya yang saat ini tengah melakukan pemaparan. Karena kita ketahui sudah ada dua metode yang selama ini dilakukan selain metode hisab atau penghitungan, yaitu konfirmasi nantinya akan ditetapkan dengan sidang isbat atau dengan mengumpulkan hasil laporan Ruqyatul Hilal yang malam ini insya Allah akan kita dengarkan bersama-sama diumumkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Rory. Rifai, di penentuan 1 Ramadan bulan lalu, sidang isbat digelar secara tertutup begitu. Nah, apakah alasan sidang isbat dilaksanakan tertutup kali ini? Apakah ini bentuk kompromi agar perbedaan pendapat tidak tersaji di depan publik terkait penentuan 1 Syawal? Bisa dikatakan demikian, namun sebelumnya saya akan jelaskan dulu kepada pemirsa agar kita sama mengetahui bahwa definisi dari sidang isbat yang dilakukan pada tahun 2016 ini memang sedikit berbeda. Sekali lagi hanya sedikit perbedaannya, yaitu dilakukan secara tertutup. Ada 3 skema utama yang dilakukan. Sidang pemaparan yang saat ini baru saja dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat akan dilanjutkan dengan sesi acara buka puasa bersama karena kita masih dalam situasi Ramadan. Setelah itu nantinya usai sholat maghrib, sidang isbat atau inti dari acara agenda hari ini oleh Kementerian Agama Republik Indonesia akan dilakukan dan berlangsung secara tertutup. Itu sesuai dengan informasi yang sudah disampaikan dan ini terbukti sudah dilakukan seperti yang informasi Anda sampaikan tadi Rory, bahwa pada penetapan atau isbat 1 Ramadan 1437 Hijriah juga dilakukan secara tertutup. Dalam konferensi pers apabila kita mundur sekitar kurang lebih 27 atau 28 hari yang lalu pada saat pertama kali melakukan sidang isbat untuk 1 Ramadan dan menyampaikan informasi awal Ramadan 1437 Hijriah dalam konferensi pers, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin juga sedikit menyitir apa yang menjadi pertanyaan publik bahwa mengapa sidang isbat yang pada agenda utamanya dilakukan secara tertutup bersama dengan organisasi kemasyarakatan atau tokoh Islam lainnya yang diundang oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Memang kebijakan ini diambil untuk kemudian memberikan sebuah arahan kepada seluruh peserta dari sidang isbat agar melakukan diskusi lebih fokus dan secara prinsip serta mendapatkan substansi dari sidang isbat itu sendiri, tidak mengedepankan perdebatan yang kemudian dilihat oleh seluruh umat muslim tidak sampai pada substansi utama, yaitu menentukan bagaimana sebenarnya awal dari Ramadan dan kemudian juga nanti kita akan melihat dari awal dari Idul Fitri atau 1 Syawal 1437 Hijriah.
Sejauh ini persiapan tersebut masih dalam rencana awal. Setelah sidang pemaparan nanti, sidang isbat berlangsung tertutup, lalu akan dilanjutkan dengan konferensi pers. Pengumumannya apakah Lebaran akan jatuh esok tanggal 5 Juli atau 6 Juli 2016. Kita masih menunggu sekitar pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, atau maksud kami pukul 18 waktu 30 menit, lebih 30 menit waktu Indonesia Barat malam hari ini akan kita dengarkan bersama pemaparan dari Menteri Agama Republik Indonesia, Rory Asyari. Jadi yang penting adalah hasil dan juga substansi sidang isbat ini nantinya akan diumumkan oleh Menteri Agama setelah sholat maghrib dan juga setelah sidang isbat tertutup yang dilakukan oleh Menteri Agama dengan beberapa ormas Islam. Terima kasih Rifa Epamone laporannya dari Kementerian Agama di Jakarta.